Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat guru hebat. Perkenalkan, saya Ika Damayanti Setiago, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Praga 1 Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil aksi nyata saya modul 1.4 budaya positif, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus KKG kelas 4, yang saya hormati Bapak Ibu yang tergabung sebagai wali kelas KKG kelas 4, dan tentunya yang sangat saya banggakan. Alhamdulillahirobbil, dengan senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada kesempatan pagi yang luar biasa ini, hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, kita semua dapat berkumpul tentunya dalam acara kegiatan KKG kelas 4 di PKG Kecamatan Parang dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu nanti sahabatnya baik di dunia maupun di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mengingat bulan kemarin jadwal KKG kita sebenarnya sudah disepakati tanggal 10 ya. Berhubung tanggal kemarin tanggal 10 itu bertepatan dengan hari Minggu, maka kemarin itu mau diundur rasa-rasanya kok berbarengan dengan EKG. Jadi akhirnya untuk bulan kemarin KKG-nya tidak diadakan begitu. Dan alhamdulillah bulan ini sudah bisa melaksanakan KKG seperti sedia kala. Bagaimana Bapak Ibu EKG-nya lancar? Alhamdulillah. Semoga apa yang didapatkan selama EKG ini bermanfaat untuk kita semua, Persiapannya tentunya pastinya sangat membutuhkan waktu yang luar biasa. Nanti barangkali dari apa yang sudah didapatkan selama EKG, nanti bisa saling sharing di grup, monggo, boleh saja. Terus pangapunten Bapak Ibu perlu kami sampaikan pada agenda KKG hari ini. Pangapunten nanti di hari ini di EKG perlu saya sampaikan bahwa saya mengikuti pendidikan guru penggerak yang tergabung di angkatan 9, yang mana dalam modul 1.4 saya yang melakukan aksi nyata itu adalah pengimbasan atau diseminasi pemaparan dan penerapan pengalaman dari budaya positif. Sehingga saya mohon izin untuk menggunakan waktu KKG ini sebagai sarana saya untuk menyampaikan materi yang saya dapatkan selama di CGP, khususnya di materi budaya positif. Nyata nggih? Untuk acara keduanya baru menginjak di KKG kelas 4 begitu. Yang mana nanti satu agendanya adalah perombakan mengenai bendahara, karena kebetulan Bu Sri Sunarsih sudah mendapat tugas amanah baru dan bendaharanya kosong. Dan yang kedua adalah mengenai raport PTS begitu. Mungkin itu Bu bisa diterima Bapak Ibu. Nanti selama pemaparan materi saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan di depan. Di sini saya tidak bermaksud menggurui atau apa, kita hanya sharing materi begitu karena banyak sekali manfaatnya dari materi-materi yang saya sampaikan ini, karena selama saya mendapat pembelajaran di PGP ini beberapa hal yang banyak hal, bukan beberapa saja, banyak hal yang mengubah mindset kita, saya terutama selama menjadi guru itu yang ideal itu seperti apa begitu. Nanti di akhir saya mohon untuk tanggapan atau pertanyaan, saya harapkan. Terima kasih begitu Pangapunten
sudah mulai siap, apa bisa saya mulai, Bapak Ibu? Mohon izin, kula berdiri di depan. Nggih, pangapunten. Pada pertemuan ini saya akan memaparkan mengenai penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Perkenalkan, saya Ika Damayanti Setianingrum, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Praga 1, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Baik Bapak Ibu, sebelum menginjak materi, di sini ada beberapa konsep inti budaya positif, ada 8 materi. Sebelum menginjak 8 materi ini, saya ingin bertanya, ketika panjenengan mendengar budaya positif, kira-kira apa yang terbesit di benak Bapak Ibu panjenengan sami? Kalau mendengar istilah budaya positif, begitu. Ada yang mau menyampaikan? Kira-kira budaya positif itu apa? Monggo, Bu Elin barangkali. Ya, kebiasaan yang baik yang ada di sekitar kita, Bu. Kira-kira seperti itu. Mungkin teman-teman ada mau yang menambahkan? Luar biasa Bu Elin. Jadi kebiasaan yang baik yang ada di sekitar kita. Ada lagi Bapak Ibu? Bapak-bapaknya boleh? Bapak, ada yang mau? Sudah? Pas? Oke, terima kasih. Jadi budaya positif ini adalah suatu apa ya istilahnya? Suatu disiplin positif, suatu kebiasaan, suatu kegiatan yang mana di dalamnya itu ada nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu. Dan nilai-nilai kebajikan itu seperti apa? Nanti akan kita bahas di dalamnya. Nah, jadi kegiatan-kegiatan yang mana nanti akan menumbuhkan suatu karakter siswa yang baik, yang berbudi luhur, begitu, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita menginjak untuk konsep inti yang pertama, yaitu mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Yang mana pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apa Bu maksudnya berdiferensiasi itu? Berdiferensiasi itu adalah berdasarkan kebutuhan murid. Betul. Panjenengan selama ini pasti sudah sering mengenal atau mendengar istilah berpusat pada guru dan berpusat pada siswa. Sering ya? Kalau berpusat pada guru bagaimana? Gurunya yang aktif memberikan materi hanya satu arah, siswa sebagai objek saja. Kalau student center atau berpusat pada murid, muridnya yang aktif yang sebagai subjek. Betul cek? Ya. Terus ini kira-kira selama ini panjenengan sami pembelajarannya bagaimana? Berpusat pada guru atau berpusat pada murid, Bapak Ibu? Berpusat pada murid. Alhamdulillah. Kadang-kala pakai berpusat pada guru nih Bapak Ibu. Semoga nanti setelah mendengar materi ini nanti langsung berubah, langsung berpusat pada murid 100%. Begitu cek? Apa Bu? Namanya perubahan itu pelan-pelan, nggak ada yang instan begitu. Nah, kembali ke berdiferensiasi dan Ibu. Jadi seperti yang sudah kita ketahui di kurikulum Merdeka ini juga ada mengenal berdiferensiasi ya. Jadi ini berdasarkan kebutuhan murid. Nah, murid itu sebenarnya pengen seperti apa lah, kita itu memfasilitasinya, melayaninya begitu. Misalnya di awal tahun pelajaran, panjenengan sudah melakukan tes diagnostik? Ya, sudah. Itu jenengan sebenarnya melakukan apa? Sebenarnya melakukan untuk memilah-milah kebutuhan murid, mungkin murid ini minatnya pada pelajaran apa, cara belajarnya bagaimana, gaya belajarnya bagaimana, hobinya apa. Nah, tujuannya seperti itu. Lah, pembelajaran diferensiasi ini nanti diharapkan bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sudah sering mendengar ya? Profil pelajar Pancasila itu ada berapa dimensi? Ada 6. Yang pertama adalah
beriman atau bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini misalnya ketakwaan kita kepada Tuhan, beriman pada alam, menjaga alam, itu juga termasuk dalam dimensi ini. Selanjutnya ada berkebinekaan global. Ini berkaitan dengan budaya nih, Bapak Ibu. Kemudian bergotong royong. Bergotong royong itu juga bisa kerjasama atau berkolaborasi antar begitu. Kemudian ada kreatif. Kreatif itu bisa menciptakan gagasan baru. Selanjutnya ada bernalar kritis, yaitu bisa mencerna informasi, menganalisisnya, dan berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya ada mandiri. Dan semua keenamnya ini diharapkan bisa tercapai di semua sekolah. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, dalam membangun budaya positif itu membutuhkan suatu motivasi yang kuat. Nah, motivasi ini berasal dari dalam diri siswa atau motivasi intrinsik. Tetapi jika motivasi intrinsik itu belum terpenuhi, maka dibutuhkan suatu kebutuhan dari luar atau motivasi eksternal. Misal, dalam menumbuhkan profil pelajar Pancasila di sekolah mengadakan pembiasaan-pembiasaan, betul? Nah, sebenarnya kegiatan pembiasaan itu tujuan panjenengan itu apa? Pasti harapannya anak-anak ini dilakukan kegiatan pembiasaan, lama-lama jadi terbiasa, lama-lama jadi budaya, akhirnya terbentuklah nilai yang diinginkan. Begitu kan? Nah itu kalau motivasi dari eksternal, dari luar. Nah, harapannya siswa sendiri nanti bisa memunculkan motivasi dalam dirinya sendiri. Begitu. Jadi nilai-nilai itu benar-benar lahir dari diri siswa. Meskipun dalam pelaksanaan sekarang panjenengan berusaha memicu motivasi eksternal dari siswanya, seperti kegiatan pembiasaan tadi. Nah, selanjutnya di sini dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, mencipta dan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Menurut pembelajaran yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, pembelajaran itu bersifat menuntun, bukan menuntut. Kita biasanya apa, Bu? Menuntut. Jadi kita memaksa siswa mengikuti apa yang kita mau. Harusnya enggak. Harusnya kita itu menuntut. Siswa ini maunya gimana, kita arahkan. Menuntut dalam artian ini bukan dibiarkan begitu saja, tidak. Tapi kita mengarahkan. Jadi menuntun, bukan menuntut. Dan pembelajaran itu berpihak pada murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman anak ini adalah bermain, sehingga pembelajaran diusahakan itu menyenangkan. Sudah seusia SD itu memang maunya pembelajaran itu berbasis game itu masih senang, okay? Nah itu. Selanjutnya ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi selama ini mindset kita seperti ini, Bu. Jadi ada ilusi guru mengontrol murid. Ya, jadi tadi yang dikatakan teacher center tadi. Jadi pembelajaran berpusat pada guru, dan kita itu maunya itu murid itu kita kontrol. Sebenarnya kita bisa nggak sih kontrol murid, Bapak Ibu? Bisa. Ada sampah berserakan, terus sampai minta, ayo anak silakan ambil sampahnya. Itu ada dua kemungkinan. Satu anaknya mau, satu anaknya nggak melakukan, ya. Kalau nggak melakukan, berarti memang posisinya itu kita memang benar-benar
Coba jangan bayangkan kalau setiap kali melakukan apapun ada imbalannya. Kira-kira suatu saat nanti kalau panjenengan nggak bisa memberikan penghargaan atau imbalan tertentu, kira-kira anaknya masih mau apa enggak? Kan belum tentu juga kan ya. Bisa mau, bisa enggak. Lah itu adalah miskonsepsinya kita di sini. Terbiasa memberikan reward, nah itu akhirnya kurang bermanfaat begitu. Selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kadang ketika anak itu melakukan kesalahan, kita itu gini ya, piye tole piye tondo kok bisa gitu. Nah itu kita tuh seolah-olah membuat anak itu merasa bersalah. Itu bukan menebalkan karakternya menjadi oh iya aku salah, besok aku perbaiki. Anak itu kadang tidak seperti itu Bu. Kadang malah justru lebih down. Jadi malah justru mengedownkan anak, jadi membuat siswa itu merasa gagal. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa itu berhak mengatakan. Logikanya kita lebih tua dari anak-anak kita. Ketika kita punya kemauan, mintanya anak-anak itu nurut dengan kita nggak bisa memaksakan kehendak, betul? Iya, karena kalau kita inginnya ini belum tentu anaknya mau begitu. Jadi itu adalah ilusi-ilusinya. Selanjutnya ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini pemikiran lama dan ini sekarang pemikiran baru Ibu, Bapak Ibu. Jadi realitas kebutuhan kita sama. Nyatanya kebutuhan kita berbeda, betul ya? Kebutuhan anak itu berbeda. Misalnya kita menganggap satu kelas ini sama, kita berikan bacaan semua atau kita berikan visual semua. Nyatanya anak itu tidak sama. Pasti di antara murid Bapak Ibu itu dalam satu kelas ada sekolah banget. Nah itu berarti anak yang dengan ciri apa? Kinestetik. Nah itu nggak sama Bapak Ibu. Jadi penanganannya juga beda. Kalau anak yang suka gerak itu panjangan kasih tugas seperti kayak menulis, membaca itu nggak mau. Jadi buat apa kadang-kadang kita bikin game atau semacamnya. Selanjutnya yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama. Kenyataannya semua orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Betul ya? Tidak semua cara pandang itu sama. Dan yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nyatanya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau ada perbedaan pendapat, tidak usah jauh-jauh di kita. Kita memahami orang lain buat sama dengan kita. Tidak, harusnya kita yang memahami orang lain. Nah itu memang sulit. Apalagi perempuan biasanya pengennya selalu dipahami ya Bapak Ibu ya. Ya begitu. Jadi memang ada teorinya seperti itu. Selanjutnya yang keempat adalah pelaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Baik begini. Jadi panjenengan pasti punya murid yang kadang suka membuat kesalahan. Nah, anak membuat kesalahan itu Ibu, itu mesti punya alasan. Misal ini, tidak usah jauh-jauh. Barangkali anak itu bertengkar dengan temannya, itu pasti punya alasannya. Pasti. Jadi semua kesalahan itu punya alasan. Bagaimana kesalahan tersebut bisa dicari solusinya untuk diperbaiki oleh anak tersebut. Begitu. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, yang mengontrol diri kita itu sebenarnya orang lain atau diri sendiri Bu, Bapak Ibu. Di
kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Nah, ini nanti jenengan akan terlihat pada materi di belakang. Jadi kalau misalnya ada permasalahan itu, nanti akan bagaimana anak itu bisa menemukan solusinya sendiri. Begitu. Jadi bukan apa ya? Bukan istilahnya kita tuh hanya menjudge kamu salah, tapi kita tawarkan solusi-solusinya. Anak sendiri yang akan menemukan nanti ada di belakang. Kemudian model berpikir menang kalah, model berpikir menang menang. Ini maksudnya gimana? Atau rebutan salah, rebutan menang, rebutan kalah enggak gitu. Jadi gini, kalau misalnya anak itu membuat kesalahan Bapak Ibu, kita merasa kita benar, anaknya salah. Jadi menurut jomo oleh kudune ini dari itu enggak. Sekarang harus dirubah. Perbuatan kesalahan itu wajar, tetapi anak itu harus bisa memperbaiki dari kesalahannya. Begitu. Jadi kita tidak merasa menang, anak tidak merasa gagal. Kita juga merasa menang, anakku juga merasa menang dengan cara menemukan solusinya sendiri atas masalah yang dibuat. Begitu. Jadi kita nggak merasa mengedahkan apa ya karakter anak begitu, Bapak Ibu. Sampai di sini masih semangat? Ada yang ngantuk? Itu jajannya di depan boleh dimaaf kok Bapak Ibu. Jadi bukan jajan santai mawar, jadi mendengarkan sambil makan jajan nggak apa-apa. Nanti biar materinya juga lebih enak begitu. Bisa dilanjut Cek? Bisa. Selanjutnya ada materi konsep inti yang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Nah, ini Bapak Ibu. Jadi, anjurkan kalau dengan disiplin itu ini enggak? Dalam artian sempit, disiplin itu bagaimana? Datang tepat waktu, tidak terlambat, mengerjakan tugas tepat waktu, begitu ya. Nah, artian disiplin positif itu bukan seperti itu Ibu. Jadi disiplin positif ini disiplin diri, melakukan semua nilai kebajikan, nilai yang baik itu atas dirinya sendiri. Jadi misal saya mandiri, berarti itu disiplin diri. Saya bertanggung jawab mengerjakan menuntaskan tugas, itu disiplin diri. Jadi disiplin di sini bukan terbatas hanya disiplin waktu, disiplin apa, tapi bukan disiplin diri itu ya semua nilai kebajikan itu dalam diri. Gitu. Cek, bisa dipahami maksud saya. Jadi arti sempit, arti luasnya itu ada. Nah, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang sudah saya katakan tadi, yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi ada nilai-nilai seperti mandiri, tanggung jawab, itu yang diyakini, itu yang membentuk disiplin dirinya. Kalau anaknya itu ibaratnya selalu datang tepat waktu, sampai kapanpun disiplin dirinya juga tepat waktu. Nah, misal ini panjenengan masuk jam 7, ada Pak, seandainya tidak ada absen ya, Pak KS-nya juga jam 7. Ternyata suatu hari Pak KS itu ada di kelas. Apakah jenengan juga akan datang jam 7 atau lebih? Nah, ya, jadi itu yang berkaitan dengan disiplin. Jadi disiplin itu bukan hanya terpaku dalam artian sempit, tapi semua nilai-nilai kebajikan dalam diri. Kemudian, oleh karena itu disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Harapannya anak-anak itu tanpa dikasih reward, tanpa diember-emberi ancaman, tanpa adanya hukuman, sudah terbentuk disiplin positifnya. Dengan cara apa tadi? Ya, motivasi intrinsik tadi. Nah, bagaimana kita bisa memunculkan motivasi intrinsik ini? Inilah yang menjadi tantangan bagi kita sebagai guru. Selanjutnya, ini ada Bapak Ibu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah ini, menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah baik. Sudah saya sampaikan tadi. Nah, sekarang nilai kebajikan. Ada istilah nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ada yang menyampaikan pendapat?
Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Ya. Untuk nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang penuh dengan toleransi, dengan rasa seperti itu, Mbak Ika. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih, tepuk tangannya Bu, Bapak Ibu semuanya. Jadi apa yang disampaikan Bu Ros tadi betul, Cek, bahwa di nilai-nilai kebajikan itu ada, sudah disampaikan tadi, ada kata tentang rasa toleransi. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan itu pada dasarnya adalah nilai-nilai positif. Salah satunya atau salah duanya sudah disampaikan oleh Bu Ros. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, kalau kita mengenal sekarang itu yang biasa sering adalah profil pelajar Pancasila. Jadi ada beberapa contoh nilai kebajikan dari suatu instansi organisasi. Yang pertama kita merujuk ke profil pelajar Pancasila, seperti tenggang rasa, toleransi itu sudah masuk di dalam sini ya. Tadi ada berapa dimensi? 6 dimensi itu ada gotong royong, kreatif, kritis dan sebagainya. Begitu pula dengan menurut Ibro Primary Youth Program sama tuh ada toleransi seperti yang disampaikan Gurus, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias dan sebagainya. Sama halnya dengan keterampilan hidup life skill, yang mana ini terdapat juga ada rasa dapat dipercaya, lurus hati, pendengar, aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik diri. Jadi intinya nilai kebajikan itu pokoknya nilai-nilai yang baik-baik itu loh Bapak Ibu. Pokoknya yang dikatakan nilai kebajikan itu nilai-nilai yang baik begitu. Selanjutnya, nah tadi nilai kebajikan sudah selesai. Ini ada kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Panjenengan punya kebutuhan pasti, karena kita manusia aja. Nah sekarang kebutuhan dasar itu apa? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kemudian seluruh tindakan yang kita lakukan tentunya memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha baik yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar tanpa terpenuhi dengan baik, kita terpenuhi dengan baik. Jadi namanya kebutuhan pasti panjenengan cari ya. Kalau jangan butuh berarti jangan usaha untuk mendapatkannya. Begitu kan? Nah, lalu kebutuhan dasar manusia itu ada berapa? Nih, Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Apakah betul panjenengan sebagai manusia memiliki kebutuhan seperti ini? Pastinya nggih. Nah, sebelum menginjak kebutuhan dasar ini Bapak Ibu, pernah mendengar suatu berita di TV kayak kasus kriminal atau dan sebagainya di berita-berita itu, misalnya beritanya begini ya, pernah mendengar bahwa ada yang ditangkap mencuri kotak amal masjid, ternyata uangnya itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ya, pernah mendengar kan istilah-istilah seperti itu? Sebenarnya kasus pencurian, hal-hal yang seperti itu kemudian sudah sebagai dasar untuk memenuhi kebutuhan diri. Nah, perlu ditarik dari bahasa tersebut Ibu, Bapak Ibu semua, bahwa kegiatan tindakan yang menyimpang dari anak-anak kita atau dari masyarakat itu besar kemungkinan karena sebagai akibat salah satu atau lebih dari kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi. Betul? Nah, misalnya kayak tadi, karena dia memiliki kebutuhan untuk makan, karena tidak mampu mencukupinya, akhirnya melakukan kegiatan yang menyimpang tadi, artinya mencuri. Nah, jadi penyimpangan yang ada di sekitar kita, baik di kondisi anak murid kita atau masyarakat itu sebenarnya adalah kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Bukan begitu. Ya Bu ya. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar yang pertama itu bertahan hidup. Di bertahan hidup ini contohnya adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang mendasari kebutuhan dasar kita seperti itu ya Bu ya, untuk bertahan hidup. Nah, misalnya nih Bapak Ibu, saya ingin
Misalnya, Tirta, kamu kok pagi-pagi kok sudah lemes, nggak bersemangat pelajaran dan sebagainya. Itu bukan seperti itu, tapi kita cari tahu. Barangkali ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Barangkali satu, tidak sarapan. Nah, akhirnya jadi lapar, ngantuk, gitu. Panjenengan lo sama sarapan dari Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ditambah Bapak Ibu monggo dibatan camilan sedikitnya itu. Nah, lanjut kembali ke sini. Nah, mungkin ada juga kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi apa? Misalnya kesehatannya. Oh, ternyata anaknya ini sedang tidak enak badan, makanya lemes, kepalanya ditaruh di meja. Itu. Jadi ada mungkin kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Selanjutnya, Bapak Ibu, ada kasih sayang dan rasa diterima. Benar, panjenengan membutuhkan kebutuhan itu ya, dicintai, disayangi, rasa diterima, betul, Jek? Nah, sekarang kita kaitkan dengan kasus di anak. Di dalamnya itu ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Misal, di dalam satu kelas jenengan buat pembelajaran berbasis kelompok. Ada satu kelompok anak ini yang tidak aktif. Nah, ternyata jenengan itu mungkin kesan pertamanya kok gak aktif, kamu kok gak mau bergaul dengan temannya. Nah, belum tentu seperti itu. Kita gali kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi apa? Oh, ternyata anak ini merasa tidak diterima di kelompok itu. Bisa jadi kalah pinter atau kalah apa atau bagaimana. Itu kita cari kebutuhan dasarnya, jangan langsung menjudge anak seperti itu. Begitu maksudnya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada kebutuhan penguasaan. Ini termasuk harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui, didengar. Di antara anak-anak panjenengan mungkin yang kelas 1 juga di kelas bawah, ada yang tipenya suka marani kancane. Senangnya kontrol temennya tapi nggak mau dikontrol, itu pasti ada murid seperti itu. Murid saya juga ada. Nah, ini tingkat kepemimpinannya dia itu sangat tinggi Bapak Ibu. Jadi kalau jangan ngomongin ojo kuwi Sya, kamu tuh yo kancamu ki yo coba marai wae, enggak akan mempan Bapak Ibu. Jadi jangan gali. Sebenarnya anak ini maunya apa sih? Oh, ternyata anak ini pengen mimpin. Jadi ketika nanti waktu kegiatan pembelajaran, jadikan sesekali dia sebagai kelompok itu. Begitu. Jadi caranya seperti itu. Karena pasti ada Bapak Ibu yang seperti itu. Jadi mereka anak-anak sebenarnya pengen diakui oleh teman-temannya. Kalau bahasanya sekarang bilang geng gitu ya. Saya nggak tahu ya, karena mungkin di sekolah Bapak panjenengan gimana. Tapi ada beberapa anak itu punya geng sendiri-sendiri, kayak nyamannya itu dengan siapa, nyamannya dengan siapa. Nah, itu kita gali coba kebutuhan dasarnya itu apa yang tidak terpenuhi sampai terbentuk seperti itu. Kalau bisa kita latihkan sosialisasi merata ke seluruh anak begitu. Dan yang keempat ada kebebasan. Kebebasan di sini di dalamnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kebebasan di sini maksudnya kalau di anak itu misalnya pembelajaran Bapak Ibu. Jadi kita bebaskan anaknya itu tapi tetap kita tuntun ya. Jadi misalnya dalam awal tadi sudah saya sampaikan, kita melakukan tes diagnostik ya. Jadi kita berikan kebebasan. Anak yang suka belajar membaca, maksudnya visual, kita kasih gambar-gambar misalnya. Anak yang suka mendengarkan dan melihat, kita kasih video misalnya. Terus ada anak yang kinestetik, misalnya sering pola dan kita kasihkan suatu misalnya kegiatan keterampilan. Nah, saya tahu pasti kalau kita mau menyediakan itu semua membutuhkan waktu yang sangat banyak, Cek. Nah, sama. Kalau panjenengan ada waktu longgar, monggo dicukupi itu semua karena memang tuntutan kurikulum PKK ya seperti itu. Tetapi jika memang panjenengan merasa waktunya itu kurang karena pekerjaan kita itu selain membaca mungkin gimana ya? Jadi posisinya itu gini. Apa yang saya sampaikan ini adalah sebenarnya kalau di SMP SMA itu peran guru BP Bapak Ibu. Kalau di SMP SMA, kalau di SD kan kita tuh sudah merangkap guru SD itu multi talent, multifungsi, multi peran. Sebagai guru iya, sebagai orang tua iya, sebagai wali kelas iya, sebagai guru BP iya, sebagai guru bahasa Indonesia, matematika, IPA dan sebagainya, dan TU juga. Betul. Jadi kita yang pegang operator, bos, dan kodim, kita tuh multi dan multifungsi begitu. Nah, di antara kesibukan kita mungkin barangkali ada momen tertentu
kemarin itu namanya anak-anak itu suka pembelajaran yang menyenangkan ya Bapak Ibu. Jadi saya itu juga terinspirasi dari media sosial, baik TikTok ataupun YouTube. Itu saya mengadakan pembelajaran yang berburu gurita atau berburu oktopus atau oktopus hunting gitu ya. Di situ sebenarnya itu sudah materi saya sudah habis di bab 2 IPAS. Itu kan perubahan wujud benda di kelas 4C. Nah, anak-anak itu saya buatkan gambar gurita yang ditempel di papan, terus punya kaki-kaki. Nah, kaki-kakinya itu bentuk rantai gitu. Nah, di dalam kaki-kaki itu ada pertanyaan. Jadi kita pembelajaran saat itu memang mereview materi yang sudah diajarkan. Anak-anak ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Siapa yang cepat menjawab, ngambil gunting itu ada pertanyaan kan? Kembali ke kelompok, ditempel, dijawab. Selesai, ambil lagi. Nah, setiap pertanyaan itu punya poin. Nah, nanti setelah selesai itu perintahnya gini, kalian itu mau berburu gurita, yang mana gurita itu terjerat oleh jaring-jaring. Makanya kalian harus melepaskan jaring-jaring itu agar guritanya bisa didapat. Setelah selesai, artinya gunting-guntingnya itu sudah selesai, pertanyaan sudah dijawab semua. Nanti silakan dijual ke tengkulak. Nah, yang sebagai tengkulak itu saya, guru, Pak Guru dan gurunya. Akhirnya apa yang dijual? Bukan guritanya, tapi pertanyaan-pertanyaan yang sudah digunting tadi disetorkan untuk dikoreksi oleh saya. Begitu. Jadi saya koreksi yang betul yang mana, poinnya gimana. Ketika di sini ada 2 cara, tepat dan cepat. Cepet aja ada di kelompok gunting, jawabannya salah, itu tetap kalah poin gitu. Ada yang pintar strateginya. Cari yang kan ada beberapa berita ya, itu ada poin 5, ada poin 10. Nah, anak tuh pintar kalau merasa dia kelompoknya itu kok kayaknya kok ada anak itu merasa kelompok memang dasar saya membagi itu tidak saya ratakan Bu. Saya dasarnya memang asesmen diagnostik di awal bahwa pembelajaran anak ini memang kurang itu, anak ini pintar, anak ini tengah-tengah. Jadi saya nggak iso ya, nggak iso sih setengah-setengah sih pintar. Nah, ternyata hasilnya di akhir itu malah justru anak yang kurang ini malah yang poinnya tinggi. Dia strateginya pintar, dia nggak ngambil poin yang banyak, tapi ngambil poin yang 5 itu. Kan jawabannya enak. Nah, ternyata benar jawabannya, benar. Nah, yang tinggi-tinggi ini mungkin merasa, kalau anak bisa mulai poin oke, benar. Ternyata pertanyaan sudah mereka kurang bisa menjawab. Nah, itu ternyata di situ. Jadi strategi kecepatan, ketepatan itu ada. Contohnya seperti itu Bu. Jadi kebebasan anak itu kita ajak biar pembelajaran kita itu menyenangkan, berpihak pada siswa. Mungkin itu seri saya. Ada beberapa hal dan rencana ini juga pengen bikin kegiatan yang menarik lagi tapi belum. Selanjutnya ada kebutuhan dasar kesenangan. Nah, di sini bermain membuat aktivitas tertawa. Seperti yang sudah sampaikan tadi, pasti anak-anak senang ya pembelajaran berbasis game itu mesti senang anak-anak. Atau mungkin diajak keluar pembelajaran di luar boleh, pasti senang. Tidak menuntut di kelas. Nah, selanjutnya, tadi kita sudah mengetahui kebutuhan dasar. Sekarang kembali ke selanjutnya ke motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu sudah sampaikan di awal bahwa motivasi perilaku manusia itu ada 2, ekstrinsik dan motivasi secara intrinsik. Seperti ada 3 kolom. Yang pertama untuk menghindari ketidakpastian
biasa. Ini ada contoh kebetulan saya lakukan di kelas saya. Nah, untuk kelas lain saya baru mengenalkan di kelas bawah. Untuk kelas atas saya belum, jujur saja belum. Nah, di sini tuh sederhana, kayak datang tepat waktu, salam saat bertemu guru, makan, minum, duduk, itu sebenarnya hal-hal biasa. Nah, ini kalau anak itu belum memiliki motivasi intrinsik, pasti siap mas, pasti ini ya misalnya makan, minum, duduk, waktu istirahat itu bu, kalau pergi kantin kan nyam-nyam sambil jalan. Itu kalau belum punya motivasi intrinsik, pasti anak itu akan melakukan itu. Nah, kita membutuhkan motivasi ekstrinsik. Salah satunya apa? Dari orang lain, dari kita, dengan bikin kartu kontrol atau kartu kendali ini. Nah, ini harapannya apa? Dengan kegiatan pembiasaan, lama-lama akan terbiasa, lama-lama akan membudidaya budayanya seperti itu, akhirnya terbentuklah suatu nilai atau karakter yang tercapai. Nanti lama-lama oh ya aku duduk akhirnya cari tempat duduk. Oh iya kalau ketemu guru biasanya gak salam duduk-duduk. Terus kemarin aku salam akhirnya mau saling kayak gitu. Anak-anak sekarang itu kadang kalau ketemu orang baru kayak orang kenal kan saling. Kadang kok jangan orang baru beda guru wali kelas saja loh kalau nggak merasa diajar, terutama yang kelas bawah ya. Kan misalnya saya ngajar kelas 4, bapak itu kelas 4, ada kelas 1, 2, 3 yang merasa belum kenal panjenengan. Itu kadang mau saling itu enggak, karena merasa tidak dekat, tidak memiliki, belum kenal. Dengan ini itu siapapun yang kalian temui di sekolah silakan saling kayak gitu. Artinya terbiasa. Ya namanya juga perubahan itu enggak ada yang instan ya bu, jadi pelan-pelan gitu. Contohnya gitu. Nah di sini ada 18 item. Di sini anak-anak dinilai di checklist di kolom ini. Jadi dalam 1 bulan itu ada. Saya tidak menuntut semua 18 item itu di tanggal yang sama, di hari yang sama seperti tidak. Mungkin ada beberapa item, misalnya dalam 1 hari ini saya salin bu, berarti saya cetak. Dalam 1 hari ini saya membantu Bu Lucy atau Bu Syaka, saya cetak begitu. Setiap hari harus terpenuhi. Ya intinya itu tadi, itu biasa itu. Nah, kalau motivasi intrinsik itu motivasi dari dalam diri sendiri siswanya, kemudian ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau sudah punya motivasi dalam diri, mereka itu akan melakukan apa yang dipercaya. Kalau dipercaya mencuri itu kesalahan, itu bukan bakal mencuri bu. Tapi kalau motivasinya itu nggak ada, ya biasa ibaratnya gitu. Ya semoga anak-anak kita itu memiliki motivasi dengan nilai kebajikan yang dipunyai ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah beralih ke motivasi intrinsik itu dan ekstrinsik itu, motivasi manusia itu ada istilah hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau mendengar hukuman dan konsekuensi, panjenengan sudah sering dengar hukuman, konsekuensi itu sudah sering dengar. Kalau restitusi baru sepertinya ya Bu ya. Sama, saya di pendidikan guru penggerak ini baru mengenal istilah restitusi. Selama ini saya hanya mengenal hukuman, konsekuensi atau sanksi. Ternyata ada istilah baru yaitu restitusi. Nah, restitusi itu yang seperti apa? Mari kita lihat. Kalau hukuman Bapak Ibu itu tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan, bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Misal, murid panjenengan tidak mengerjakan PR, nya boleh nggak kerjakan PR-nya pondok, ya sudah kerjakan di luar sana. Nah, itu anak itu nggak tahu, saya nggak tahu kalau saya nggak kerjakan PR bakal dapat hukuman seperti itu, nggak tahu. Makanya itu sifatnya satu arah, kita yang menentukan. Ya, kalau konsekuensi beda. Nah, sebentar, kembali ke hukuman. Nah, hukuman itu bisa berupa verbal atau fisik. Ada, ayo Gus A, pernah kan kalau keluar mereka sering mungkin ya hal-hal seperti itu sebenarnya. Terus ada juga berupa verbal. Verbal itu contohnya ya kata-kata yang kurang enak, yang menyakiti. Nah, hukuman ini biasanya akan terpatri dalam jangka panjang. Takutnya anak itu akan menimbulkan rasa dendam, begitu. Akan teringat, barangkali panjenengan kalau saya tak ingat itu dulu apa ya, misalnya saya maksud ke hati kok tidak ada. Mungkin pengalaman panjenengan sama dulu
di sekolah ada bapak ibu guru yang ngomong itu jelek berarti sampai sekarang mungkin ada barangkali gitu itu hukuman itu maksudnya bapak ibu. Nah sekarang konsekuensi itu terencana disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman jika guru selalu memonitor murid. Nah kalau konsekuensi bapak ibu, jenengan masih ingat waktu zaman SMA atau SMP kalau telat 1 jam jenengan tidak diperbolehkan masuk kelas sampai 1 JP itu selesai sampai ke pergantian jam baru masuk. Nah artinya apa? Berarti anak-anak di sini sudah tahu konsekuensinya, sanksinya sebelum anak ini melakukan kesalahan ya. Kalau hukuman langsung dari gurunya. Kalau konsekuensi itu anaknya tahu hukumannya apa ketika membuat konsekuensinya apa ketika membuat kesalahan. Nah, yang terakhir restitusi. Restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi di restitusi ini Bapak Ibu, nanti di belakang ada segitiga restitusi yang mana di bagian restitusi di sini anak itu kita ajak dialog. Anak itu misalnya buat kesalahan itu biar anaknya sendiri yang bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Saya harus seperti apa untuk memperbaiki kesalahannya dan menemukan solusinya. Itu restitusi. Beda ya. Kalau membuat kesalahan, saya lari lapangan 2 kali, 2 putaran, itu hukuman. Kalau konsekuensi, kamu sudah melanggar tentang lambat sekolah, tahu. Konsekuensinya apa? Saya nggak boleh masuk 1 jam pelajaran, itu konsekuensi. Kalau restitusi begini, kamu tahu peraturannya, terus apa yang harus kamu lakukan, solusinya bagaimana, apakah kamu bisa memperbaikinya, itu beda kan? Nanti akan diingat, jadi anak itu saya jadi kalau mengulang kesalahan lagi sudah tahu solusinya gimana. Itu antara hukuman, konsekuensi, restitusi beda. Nah, baik Bapak Ibu, biar kita nambah semangat, biar nggak ngantuk, bagaimana kalau kita ice breaking dulu. Habis ini silakan sambil dimakan jajannya nggak apa-apa. Monggo cari tempat yang longgar karena kita akan sedikit bergoyang. Monggo berdiri semua Bapak Ibu penonton. Minta tolong sampai pegang karena ini softnya itu nggak bisa nyambung ke sana karena kabelnya terbatas. Minta tolong ini sampai dekatkan di sini ya Bu ya. Ayo semua cari tempat yang longgar karena goyang ini Bapak Ibu. Iya, dekatkan Bu.
Monggo sambil jajannya. Monggo Bu sampai kawan. Jadi kita di sini adalah sharing materi, sharing. Jadi santai mawon. Ada yang ngos-ngosan Bapak Ibu? Kalau nggak terbiasa gerak di tengah siang bolong ya lumayan membakar lemak. Nggak apa-apa. Sekali-kali ya Bapak Ibu ya. Lanjut ya, bisa dilanjut ya Bu. Sudah fokus semua deh Bapak Ibu. Nah sekarang ini yang nggak kalah penting Bapak Ibu. Posisi kontrol guru. Wah, kita itu jadi guru sebagai memposisikan diri seperti apa ya? Monggo sambil santai mawon, sambil mendengarkan. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Jadi ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Boleh nih saya tanya Bapak Ibu guru semua, kira-kira jenengan memposisikan diri sebagai apa Bu selama ini Bu? Bapak atau Ibu ini? Kira-kira jadi apa? Penghukum, membuat merasa bersalah, atau barangkali teman? Gak apa-apa dos, biasa sama Pak guru-guru teman. Nah, bestie atau pemantau atau manajer? Kira-kira posisi apa Bu? Bapak Ibu jenengan semua? Pemantau? Oke, 1 baik pemantau. Ada lagi? Teman ya, atau mungkin lebih dari 2 posisi. Berapa posisi bisa? Lagi apa lagi? Penghukum? Ayo, ngambil PR. Ayo betul. Gitu kan bisa saja. Ada penghukum? Ya ada. Karena gimana ya Bapak Ibu, kadang kan kita gemes gitu ya sama anak-anak itu. Pas aduh disuruh apa mengerjakan nggak bisa karena rasanya tuh pengen gemes gitu. Nah tadi katanya ada penghukum, teman, ada juga yang pemantau. Nah sebenarnya bedanya apa? Terus nanti kita itu harusnya bagaimana? Idealnya kita sebagai guru bagaimana? Mari kita lihat. Saya senang sekali loh dapat materi ini Bapak Ibu, karena anak awalnya itu merubah mindset saya. Ternyata selama ini saya gini, terus akhirnya gini begitu. Nah lanjut next. Nah ini biar panjenengan tahu di 5 posisi kontrol guru itu penerapannya bagaimana. Ini saya coba contohkan dalam satu kasus Bapak Ibu deh. Yang kasusnya ini bahwa siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Jadi ada kasus anak-anak waktu upacara kok tidak bawa atribut lengkap. Misal topi, dasi, itu yang sering ya. Sering itu biasanya itu mungkin ikat pinggang itu bisa. Kalau seragam saya harap enggak. Mungkin sepatu, mungkin ada yang sepatunya putih bisa jadi. Nah posisi kita itu bagaimana? Kalau penghukum ini ada suatu percakapan ya Bapak Ibu. Contohnya begini, penghukum itu hormat pada bendera selama 1 tahun. Ketika ada anak yang tidak memakai atribut lengkap, posisi guru yang sebagai penghukum itu bilangnya gini, kamu yang nggak lengkap sekarang hormat ke bendera sak jam, Pak Urung sak jam, jangan balik ke kelas. Itu penghukum. Tahu nggak maksudnya? Nah coba kalau kita sebagai pembuat merasa bersalah, itu bilangnya gini, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Beda ya. Kalau penghukum itu bahasanya itu bisa melukai hati. Iya betul. Terus punya anak itu bisa punya rasa dendam juga bisa. Jangka panjangnya seperti itu. Bisa berupa verbal maupun fisik hukumannya. Kayak hormat bendera itu kan fisik ya. Nah itulah penghukum itu seperti itu. Dan biasanya dengan intonasi suara yang keras, marah. Dah, ayo sana. Tuh hormat depan bendera 1 jam. Nadanya mesti gitu. Beda ketika pembuat merasa bersalah. Itu biasanya diucapkan dengan nada yang sedikit down. Jadi intonasinya itu agak lebih enak didengar di telinga. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan. Nah, ini berakibat kalau penghukum tadi melibatkan anak itu dalam jangka panjang bisa menjadi pendendam dan tidak akan untuk menimbulkan motivasi secara intrinsik.
bersalah itu kayak merasa anak itu merasa gagal sebagai siswa yang baik gitu. Harus tak omongi bolak-balik kok sih ngono ae kok. Kalau jenengan pola setiap hari kayak gitu, anak-anak itu akan minder Bapak Ibu, akan down. Kadang makanya ada anak yang tidak berani mengungkapkan pendapat. Soalnya kadang kata-kata kita kadang sebelumnya atau mungkin bukan kita ya, kadang mungkin ada dapat dari bu guru yang lain, pak guru yang lain atau orang tuanya, musok ngene gak iso tole, pikir marah ibu, ke piye, musok gak borongan lah, itu akhirnya terus gak mau mengeluarkan pendapat di lain hari. Nah itu anak itu merasa gagal kalau posisi membuat merasa bersalah. Nah sekarang kita lihat posisi kontrol yang lain. Nah tadi ada yang sebagai teman J. Kalau teman itu begini ngomongnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya, sekali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai bebas seperti itu lagi ya. Ya Pak ya Bapak Ibu. Nah jadi kita kadang memaklumi kesalahannya anak, misalnya nggak bawa ibu topinya nggak lengkap, ya wes sok ben tapi jangan nene ya, jadi bisa bawa ya, itu sebagai teman. Jadi tidak ada hukuman, konsekuensi dan sebagainya. Nah ini kecenderungan ke anak, mereka itu akan apa istilahnya yaitu tergantung pada kita. Kadang kita selalu melindungi, atau kalau kita itu enggak melindungi, pokoknya intinya anak itu tergantung pada kita. Bu guru aja nggak marah nggak apa-apa. Oh misalnya anak itu dapat masalah, misalnya dimarahin guru agama, lah kita kan sering belani ya. Lah ketika kita nggak belani pada waktu dimarahin guru agama, itu mereka akan cenderung down. Kok bu pak ini, bu ini kok nggak bantu saya ya gitu loh. Karena terbiasa memposisikan diri kita itu sebagai teman, begitu. Nah selanjutnya pemantau. Tadi ada yang jawab pemantau. Kalau pemantau itu contoh percakapannya seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Jadi pemantau ini lebih enak, didengarkan itu lebih enak. Jadi kalau anak melanggar itu pasti yang dipemantau itu ada sanksi dan konsekuensinya. Kamu tahu konsekuensinya apa kalau kamu gitu, kamu tahu sanksinya apa, nah itu pemantau. Ciri khas dari pemantau seperti itu. Nah, yang terakhir, adakah yang tadi menjawab memposisikan ini, manajer? Belum ada ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat manajer itu seperti apa. Contoh percakapannya adalah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi kalau ada anak yang tidak bawa punya topi itu langsung jangan ditegur, dimarahin gini. Misalnya siapa ya? Vensa, kamu tahu nggak ada yang salah dalam diri kamu? Mungkin anak mikir, apa ya? Oh iya, topi bu. Nah, kamu tahu bahwa kamu tidak membawa topi? Iya bu. Terus apa yang kamu lakukan kalau ketika kamu tidak bawa topi seperti ini? Saya harusnya lain kali tidak mengulangi seperti ini bu, harusnya lain kali saya membawa topi. Berarti kamu tahu ya, nanti suatu saat kamu nanti bawa topi, ya bu, nah itu beda, itu manajer. Nah, seperti yang ketika kita ketahui dari 5 posisi itu, mana menurut panjenengan semua yang posisi ideal sebagai guru Bapak Ibu? Mana? Iya, bagus sekali, tepat sekali. Manajer. Jadi di posisi manajer ini Bapak Ibu, panjenengan itu menuntun murid untuk bisa murid itu menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, bisa menemukan cara memperbaiki kesalahannya, begitu. Jadi idealnya kita itu sebagai manajer. Apakah tidak boleh menggunakan posisi kontrol yang lain? Kalau jenengan sudah tahu gambaran posisi kontrol itu berefek bagaimana ke murid dan ke panjenengan, monggo sami-sami kita belajar pelan-pelan memposisikan diri sebagai manajer untuk kedepannya, begitu. Nah, sama ini Bapak Ibu sudah ada gambaran ya 5 posisi kontrol guru. Siap untuk menjadi posisi manajer untuk anak-anak? Yang keras Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Ya, lanjut. Kalau sudah mengetahui tadi 5 posisi kontrol, sekarang coba saya penasaran, apakah panjenengan sudah memahami atau betul apa yang posisi kontrol yang mana begitu. Jadi posisi kontrol apakah aku? Kalau ada
ada percakapan seperti ini, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya, itu apa? Kira-kira pemantau, teman, penghukum, manajer, merasa bersalah. Apa? Iya, betul sekali. Teman. Jadi ayolah lakukan demi Bapak Ibu, itu posisi teman. Bagus sekali, terima kasih Bu. Terus lanjut, ada lagi. Saya kecewa sekali dengan tingkah laku kamu. Iya, bagus sekali, terima kasih. Merasa bersalah, pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan PR. Apa? Kira-kira apa nih? Kalau tidak mengerjakan PR berarti tidak mendapat nilai. Apa? Tadi yang belum teman sama kan sudah ya tadi. Berarti yang tinggal pemantau, penghukum, sama manajer. Apa kira-kira? Ada yang jawab penghukum? Ada lagi jawaban lain? Coba kita cek. Pemantau, iya. Kenapa kok pemantau Bapak Ibu? Karena ada konsekuensi dan sanksinya di dalam, ya kan? Kalau nggak mengerjakan PR nggak oleh nilai, itu konsekuensi yang memang didapatkan anak itu tahu, betul kan? Kalau nggak mengerjakan PR gimana kita mau nilai? Anak itu juga tahu kamu nggak dapat nilai soalnya kamu nggak mengerjakan PR. Nah, itu pemantau. Nah, selanjutnya patuhi aturan yang ada di sekolah atau saya suruh mengelilingi lapangan. Apa? Penghukum, bagus sekali, jelas ini. Ini ada hukuman secara verbal maupun fisik. Nah, ini penghukum. Nah, ini yang harus kita tinggalkan. Kita bergerak ke era perubahan, begitu Bapak Ibu. Nah, kita cek betul apa? Iya, penghukum luar biasa. Selanjutnya yang terakhir, apa yang kamu yakini, tindakan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah sudah ada gambaran posisi kontrol guru itu dan memposisikan nanti ke depan bagaimana. Oke, next kita cek betul manajer. Nah, selanjutnya ini materi kedua dari terakhir Bu, keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Pernah mendengar? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang mau bantu jawab? Kenapa kok keyakinan kelas? Mengapa peraturan kelas? Apa bedanya keyakinan dengan peraturan? Kalau peraturan biasanya bersifat dari guru ya, jadi satu arah dan biasanya lebih konkret, ada punishment-nya, ada sanksinya, itu peraturan. Jadi kalau peraturan itu yang buat guru untuk ditaati oleh siswa, kayak peraturan sekolah, peraturan undang-undangan itu ada yang buat biar ditaati masyarakat atau orang lain untuk mengatur mereka. Nah, kalau keyakinan, nama juga yakin, madep, mantep, itu keyakinan. Nah, kalau keyakinan itu apa? Itu lahir dari diri sendiri. Nah, betul. Jadi dari siswa sendiri. Nilai-nilai yang diyakini siswa itu adalah nilai-nilai yang memang benar-benar yang diinginkan dari siswa, oleh siswa, untuk siswa. Seperti itu loh Bu, rakyat oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Nah, sama ini kita menerapkannya ini tapi di tingkat sekolah, di tingkat kelas. Kalau ini tingkatnya sekolah namanya keyakinan sekolah, kalau di tingkat kelas keyakinan kelas. Jadi dari siswa, oleh siswa, untuk siswa. Jadi kalau keyakinan kelas itu nilai-nilainya yang siswa sendiri yang buat, kalau peraturan itu dari gurunya, begitu. Jadi itu kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas Ibu, itu ada beberapa tahapan. Jadi tahapannya nanti saya jelaskan. Nah, di keyakinan kelas itu biasanya bersifat abstrak, beda dengan peraturan. Kalau peraturan itu konkret. Nah, kemudian berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Maksud dari pernyataan positif itu bagaimana? Kalau misalnya datang tidak boleh terlambat, itu jangan menggunakan kata tidak atau jangan, tapi datang tepat waktu. Jangan terlambat, itu datang tepat waktu. Misalnya tidak boleh jalan atau tidak boleh lari-lari
teras, berjalan di koridor dengan baik gitu. Jadi kalimat positif itu hindari kata jangan atau kata tidak. Panjenengan ada yang punya baby masih kecil atau sudah punya cucu, barangkali itu parentingnya sekarang kan sudah dikenalkan ya Bapak Ibu, untuk anak-anak usia dini atau balita itu dihindari kata balita, jangan atau tidak. Jangan jangan buat acak-acak mainan nih. Lebih baik gimana? Ayo rapikan mainannya anak-anak. Bukan anak-anak, kan gitu loh. Kalau parenting ini mungkin yang sudah dapat ini ibu-ibu muda kayak gitu, itu menghindari kata jangan atau tidak. Memang secara psikologis itu akan membentuk psikologi anak itu lebih baik. Sama di pendidikan pun juga begitu. Mungkin ibu-ibu panjenengan atau bapak-bapak yang punya cucu seperti itu nanti parentingnya seperti itu. Nah, itu mengapa keyakinan kelas itu dibuat dengan menggunakan atau pernyataan positif. Kemudian sedikit saja, kalau membuat keyakinan kelas Bapak Ibu itu jangan buat bialaan ngiling-ngiling, cukup 3 sampai 7 saja. Mana yang benar-benar diyakini dan dilaksanakan oleh siswa. Kalau lebih dari itu mesti gak hafal. Begitu. Selanjutnya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi namanya keyakinan itu kan memang dari anak-anak, ya memang kondisinya anak di kelas itu. Jangan melihat di sekolah lain, barangkali begitu. Misalnya di sekolah lain itu ada di kelasnya itu makan sarapan bersama. Di sekolah panjenengan, di kelas panjenengan tidak. Jenengan nggak bisa bikin keyakinan kelas datang makan bersama, itu nggak bisa. Contohnya seperti itu, sesuai dengan keadaan kelas atau sekolah panjenengan. Kemudian semua warga sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Namun juga membuat peraturan yang diyakini, yang disepakati, jadi semua itu terlibat. Bagaimana cara terlibatnya? Nanti dijelaskan. Selanjutnya ditinjau kembali dari waktu-waktu. Sama dengan hukum yang ada di negara kita itu, kalau rasa hukum ini sudah usang, kedaluarsa, itu kan diperbarui ya, sama. Di kelas pun juga gitu. Keyakinan kelas itu yang sekiranya ini sudah tidak cocok boleh diganti sewaktu-waktu, dan keyakinan kelas ini bisa ditempel di tembok buat dibaca semua. Nah, caranya gimana? Jadi pertama Bapak Ibu, ini penting sekali buat keyakinan kelas itu, soalnya apa? Sebenarnya itu cara mudah kita menertibkan anak tanpa kita ngomong banyak. Langsung aja gini, kalau anak itu melakukan kegiatan menyimpang, kamu masih ingat keyakinan kelas yang sudah dibuat? Apa saja nak? Bla 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 bla. Berarti kamu melanggar apa? Ini. Nah, itu. Jadi menghemat kita memarahi anak gitu hasilnya keyakinan kelas. Jadi anak-anak itu sudah tahu bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Kalau anak itu sudah bertanggung jawab dirinya sendiri, ya motivasi intrinsik itu kembali lagi itu akan terbentuk. Nah, caranya bagaimana? Kita ajak anak-anak itu dalam momen satu pembelajaran pagi atau siang, monggo terserah. Kita kasih tahu kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa, Bu? Keyakinan kelas itu semacam peraturan anak-anak, tapi peraturan ini dari kalian sendiri untuk kalian dan oleh kalian dilaksanakan kalian yang kalian sepakati, kalian yakini. Jadi yakin, namanya yakin itu benar-benar harus dilakukan. Kamu harus ingat betul. Nah, caranya gimana, Bu? Kita bagikan kertas post-it. Tahu Cik kertas post-it? Ada yang belum tahu kertas post-it? Tahu ya rata-rata, Bu? Kertas post-it itu kertas tempelan kayak origami yang ada lemnya dikit itu loh, Bu. Nah, ini loh, iya maksudnya. Ini kertas post-it. Jadi kertas ini kan kita bagi ke anak-anak. Terus anak-anak itu dikasih satu-satu dulu, nggak apa-apa. Setelah mereka dapat, ini dikasih tahu bahwa suruh menulis peraturan yang pengen buat, apapun itu yang baik, yang kamu yakini, yang harus disepakati oleh anggota kelas kamu di kelas kamu. Pasti jawabannya macam-macam. Piket kelas, tidak boleh terlambat, pakai sepatu. Kadang ya nggak tahu ya, saya di sekolah panjenengan. Kalau di sekolah saya itu kalau jam siang itu sepatu sudah lepas semua Bapak Ibu. Jadinya kayak pelajaran terakhir itu sudah nyemua karena karuan itu. Nah itu rutinnya kesepakatan kelas itu pakai sepatu, terus berdoa, tidak mengejek teman. Itu ada. Karena saya sudah melaksanakan ya. Jadi jawabannya itu macam-macam. Nah, selesai anak nulis ini, silakan ditempel di papan depan. Tempel gitu. Secara bergantian. Sudah?
barangkali tawarkan lagi, ada yang mau menulis lagi, kasih lagi. Selesai sudah, kalau sudah pas, sudah ada yang menulis lagi, kita dari kertas post-it di depan tadi, kita kelompokkan jadi yang sama tuh. Kan namanya juga anak-anak itu pasti ada yang idenya sama ya. Anak ini menulis tidak mengecek, anak yang lain juga menulis tidak mengecek, atau mungkin maksudnya sama tapi kata yang berbeda. Misalnya buang sampah di tempat sampah atau jaga kebersihan, tidak buang sampah sembarangan, itu kan sebenarnya sama. Nah itu kita kelompokkan satu-satu gitu. Nah nanti ketemu berapa topik. Kalau melebihi dari 7, kita seleksi lagi mana yang benar-benar harus diyakini. Nah ketika dikelompokkan, nah itu sudah dikelompokkan, tidak ecek-ecekan dan sebagainya. Nah kalau kiranya tidak ecek-ecekan itu, keyakinan kelasnya bahasanya bagaimana Bapak Ibu? Untuk kalimat positif ya, itu kan tidak boleh menggunakan, tadi sudah disampaikan, tidak boleh menggunakan tidak atau jangan. Berarti gimana? Saling menyayangi antar teman. Jadi kalau mereka ecek-ecekan, ayo keyakinan kelasmu apa? Itu udah, kalau mereka punya motivasi, udah diam. Tapi kalau ya namanya anak-anak itu berbeda-beda ya, tidak semua itu bisa disamakan. Jadi itu cara salah satu seperti itu. Terus misalnya buang sampah di tempatnya, tidak buang sampah sembarangan. Itu kan tidak boleh, bukan tidak buang sampah sembarangan. Tapi apa bahasanya? Menjaga kebersihan. Nah itu nanti dapat beberapa item gitu. Contohnya seperti itu keyakinan kelas. Kalau sudah, baru dibuat poster. Monggo, mau ditulis di kertas asturo, mau diketik oleh Pak Guru dan gurunya biar bagus. Intinya ditempel di kelas, biar siapapun anggota kelas itu bisa melihat keyakinan yang sudah dibuat. Jadi kalau keyakinannya itu dilanggar, mereka ditanya, kamu lah sudah buat keyakinan kelas, terus keyakinan kelas apa sih kamu langgar kok kamu sampai gitu? Gitu kan ada nanti. Nah, ini nanti Bapak Ibu ada beberapa contoh. Ini contohnya, jadi dokumentasi saya. Kebetulan waktu anak nulisnya nggak saya masukkan karena bikin 4. Jadi ketika ini menempel, setelah ditempel itu baru dipilah-pilah seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian ditulis di sampingnya itu membuat kalimat positifnya, baru dibuat ini. Ini keyakinan kelas saya yang sudah saya buat dan sudah ditempel di papan apa? Iya, papan karya. Jadi di kelas itu di tembok kelas saya itu ada papan tulis yang dulunya hitam itu loh, sekarang kan sudah jadi putih, hijau, yang hitam itu saya manfaatkan untuk papan karya, saya tempel di situ. Nah, ini contohnya. Barangkali panjenengan mau membuat di sekolah, monggo, coba saja. Gimana nanti kita lihat apakah anak-anak itu bisa meyakini apa yang sudah dibuatnya. Intinya keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang dari mereka yang disepakati gitu ya Bapak Ibu, jadi suatu keyakinan. Nah, ini adalah materi terakhir, segitiga restitusi. Tadi sudah mendengar restitusi, sekarang kok bentuknya segitiga, kenapa nggak kotak, bulat dan sebagainya. Nah, kita lihat apa itu segitiga restitusi, yaitu suatu dialog yang dilaksanakan seseorang atau guru kepada murid untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi itu dialog kita dengan murid yang siapa? Yang melaksanakan atau melakukan pelanggaran, kesalahan, ya sepertinya intinya penyimpangan seperti itu. Itu kita zaman dulu itu di BP ya Bapak Ibu, ke ruang BP ditanya-tanya. Nah itu kita melakukan segitiga restitusi pada anak melakukan penyimpangan begitu. Nah di segitiga restitusi ini ada 3 tahapannya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kenapa pentingnya keyakinan kelas tadi? Ya ini untuk segitiga restitusi. Next, biar tahu proses-prosesnya. Nah, di kegiatan menstabilkan identitas ini Bapak Ibu, itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi di menstabilkan identitas ini, bahwa anak yang berbuat kesalahan itu adalah suatu hal yang wajar. Wajar yang bagaimana? Kita lihat contoh percakapannya. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah kok melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari
solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi itu menstabilkan dulu gitu loh Bapak Ibu ya, menstabilkan identitas anak dari identitas yang gagal ke identitas yang sukses. Maksudnya gimana? Ketika anak itu sudah melakukan kesalahan, artinya kan gagal, dia tuh membuat kesalahan ya. Nah itu jangan di-down-kan Bapak Ibu, justru malah diunggah nih. Unggahnya cukup dulu diunggah nih maksudnya, iya gak apa-apa itu wajar, gak apa-apa itu hal wajar. Bu guru lah juga gitu, pokoknya ini adalah kasus yang bertengkar ya. Gak apa-apa, Bu Ika pun kalau misalnya ada yang ngejek Bu Ika juga marah. Kamu yang lakukan itu wajar kok sebenarnya. Ya itu loh, jangan malah dilok nih ngono kok nangis. Nah itu selesai tambah nangis Bapak Ibu lah kelas 1, 2. Lah kelas atas kan mungkin sudah mentalnya kan sudah isin lah masuk alat nangis gitu ya. Jadi beda, penanganannya itu beda Bapak Ibu. Nah selanjutnya yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Ini dalam tahap kedua ini itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Maksudnya apa? Anak yang melakukan kesalahan itu pasti punya alasan Bapak Ibu. Jadi kita jangan langsung ngejat. Ya kok ngono salah. Ya wis ngono gak usah nangis wis cukup enggak gitu. Pasti alasannya lah kenapa? Kenapa kamu melakukan kayak gitu? Ngomongin nih lah itu ada alasan. Nah di sini posisinya validasi tindakan salah itu kita menggali kenapa anak melakukan itu. Pasti punya alasan, punya tujuan. Contoh percakapannya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Bisa bertengkar atau lo-loan. Itu di bagian validasi tindakan yang salah itu di sini Bapak Ibu kata-katanya. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk. Misalnya kamu nggak sampai memukul kan? Baguslah seperti itu kayak gitu. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang kamu penting kamu buatmu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Ini contoh percakapan guru ke murid untuk memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, ini adalah menanyakan keyakinan yang mana berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Contohnya seperti ini. Apa keyakinan kelas kita? Kalau ada anak yang melanggar itu kita tanyakan ini nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dan apa yang sudah kamu langgar. Terus kamu nanti kedepannya mau gimana? Nah itu, ini posisi pentingnya anak itu ini. Jadi sudah saatnya anak itu bukan dituntut, tapi kita menuntut biar anak itu tuh punya. Udah gini loh Bapak Ibu ya. Pasti sampean sudah pernah merasakan sekolah zaman dulu sama zaman sekarang ya. Kalau zaman gurunya galak-galak anaknya ngerti kabeh. Sekarang guru nggak boleh galak, penak ngomong gitu. Nah kadang anak nggak terarah lah. Di sini posisi kita. Mentalnya anak sekarang anak dulu itu sedikit berbeda, begitu. Nah, ini ada kasus murid Bapak Ibu. Ini adalah penerapan yang sudah saya terapkan di sekolah. Jadi ini memang sengaja di skenario. Jadi bukan memang kenyataan seperti itu, tapi ini skenario buat memudahkan panjenengan memahami segitiga restitusi. Di sini kalau melihat kasusnya itu bagaimana Bu? Jadi yang anak satu ini tidak sengaja menumpahkan botol minum yang masih terbuka kesenggol ketika mau pinjam krayon, terus membasahi gambar temannya. Lah gambar yang temannya tadi yang memiliki gambar marah-marah sampai gebrak meja, gitu ya. Jadi terus yang anak yang merasa menyenggol tadi dia sudah merasa sudah minta maaf karena nggak sengaja. Jadi kasusnya seperti ini. Pada hari Senin Bu Ika sebagai wali kelas 4 itu ada pelajaran seni, kebetulan ada rapat bos ya, saya memperkan dengan tugas saya ya, namanya juga skenario ya Bapak Ibu. Nah harapannya apa? Nanti ketika ada realitanya anak-anak benar melakukan bertengkar, mencontek, apa-apa kegiatan
kan juga bisa melakukan segitiga restitusi ini. Nah, anak-anak ini diberi tugas untuk menggambar. Sepulang dari rapat, Bu Ika Dama ini mendapat laporan bahwa Tasya dan Berlian ini sedang bertengkar karena Berlian tidak sengaja menumpahkan botol minum Tasya dan membasahi gambarnya. Dan hal ini berlangsung sampai istirahat, mereka masih bertengkar. Nah, segitiga restitusinya yang saya lakukan adalah ketika saya sepulang dari pos itu, saya langsung memanggil Tasya sama Berlian. Nah, bagaimana penerapan segitiga restitusi dengan kasus tersebut? Berikut. Begini, dari situ Bapak Ibu, kita tahu bahwa kita itu tidak menyalahkan Tasya ketika dia sampai bergebrak meja. Malah justru kita gini, oh kamu melakukan tersebut, iya saya tahu kamu melakukan itu kan kamu marah. Bu Ika pun juga punya rasa marah kalau ada guru yang mengganggu Bu Ika. Itu wajar Tasya, yang penting kamu mau memperbaiki atau menemukan solusi atas itu. Terus kemudian saya menanyakan diri lagi, terus menurut kamu habis marah-marah gitu, kamu perasaanmu gimana gitu loh, capek Bu dan sebagainya itu ya. Terus akhirnya kita itu jadi guru tidak langsung menyalahkan memihak salah satu, enggak. Terus apa yang harus kamu lakukan seperti itu di keyakinan kelasnya? Sebelumnya sudah ditanya keyakinan apa kelas dilanggar, itu ternyata
Jadi harapannya itu Bapak Ibu. Jadi kita membuat Rescue 3 Restitusi itu menangani anak itu tanpa memihak salah satu, menyalahkan, tapi anak sendiri yang bisa menemukan solusi atas apa yang telah diperbuat. Jadi mereka bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Begitu. Jadi begini, kalau misalnya kasus seperti Dori sama Bu Guru gitu, itu jadi pertamanya kan tadi kita mensampaikan identitas, jadi kita bilang, iya Dori, mau mengerjakan PR itu memang sebuah kesalahan. Bui kamu juga pernah berbuat kesalahan, contohnya gitu. Tapi kamu mau tidak memperbaikinya. Nah, itu menstabilkan identitas. Nah, yang kedua itu ada validasi tindakan yang salah. Itu ditanya, Dori, kamu tidak mengerjakan PR itu pasti punya alasan ya? Alasannya apa kamu tidak mengerjakan PR? Jawabannya Dori, main game Bu di rumah, malas-malasan. Nah, terus ditanya, main game itu boleh, tetapi kamu harus ingat pelajaran, ingat ada tugas kamu harus bertanggung jawab dengan diri sendiri. Nah, kemudian ditanya untuk keyakinan kelasnya tadi, kamu masih ingat keyakinan kelas yang kita buat? Misalnya jawabannya masih Bu, keyakinan apa yang kamu langgar? Tidak bertanggung jawab pada diri sendiri. Berarti kamu sudah tahu keyakinan yang di kelas dilanggar, terus kamu harusnya bagaimana? Saya akan mengurangi main game, terus saya mau belajar Bu. Nah itu, jadi beda Bu dengan jenengan Dori, kamu gak ngerjakan PR-nya apa main game Bu? Main game, wah ini kamu PR ini udah rapel, saya ini beda Bu. Ketika anak itu bisa menemukan solusinya sendiri, anak itu juga tidak takut dengan kita, tidak sakit hati dengan ucapan kita, anak juga dekat dengan kita, dan tentunya mereka bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Oke? Mungkin itu. Selanjutnya yang terakhir adalah penutup. Jadi Bapak Ibu dalam penerapan program, nah ini tadi kan temanya adalah budaya positif. Dalam disiplin positif itu hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, sebagaimana perjalanan dirinya sebagai among manager. Jadi kita sudah tahu ya, sudah kita sepakati bahwa posisi ideal guru itu adalah sebagai manager. Selanjutnya tugas kita apa? Menuntun murid-muridnya menjadikan insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya barangkali ada pertanyaan dan tanggapan. Saya mohon sekali ada tanggapannya Bapak Ibu. Kalau tidak bertanya juga menanggapi. Kalau ada yang mau ditanyakan malah keleresan. Monggo. Oke, boleh Bapak. Terima kasih. Terima kasih waktu yang diberikan. Tadi sangat jelas dan sangat oleh Mbak Ika bahwa materi ini sangat baik sekali untuk pembelajaran KKB pada hari ini. Yang saya tanyakan yaitu bahwa dalam penerapan budaya positif itu kan mestinya ada tolak ukurnya. Mungkin bisa dijelaskan tolak ukurnya itu seperti apa? Mungkin secara baku ataupun non baku. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Langsung dijawab atau ada pertanyaan lagi? Langsung dijawab dulu ya Bapak Ibu. Nah, jadi namanya budaya positif adalah suatu kegiatan yang membudidaya, yang melatihkan nilai-nilai kebijakan, yang mana nilai-nilai itu nanti akan berefek positif bagi siswa. Nah, kalau tolak ukur namanya budaya positif itu adalah sesuatu hal yang bisa dilihat juga bisa, dikatakan tidak bisa dilihat juga tidak bisa ya Bapak. Kalau beda dengan penilaian, kalau penilaian kita punya grade rentang nilai, itu kelihatan sekali tolak ukurnya. Nah, kalau budaya positif, tolak ukurnya apa? Kita bisa melihat dari kebiasaan kita sebagai guru dan kebiasaan anak didik kita. Jadi kalau membaca budaya positif, nah tolak ukurnya gimana sebagai guru? Kita jangan membuat istilahnya tolak ukur itu kepada murid saja. Yang berbenah itu bukan murid saja, tetapi guru juga berbenah, kita juga berbenah. Misalnya panjenengan punya tolak ukur budaya positif, anak bertanggung jawab, anak mandiri, anak religius ya, anak peduli, empati, jenengan melakukan semua kegiatan pembiasaan. Kita ambil saja religius, bertakwa pada Tuhan. Jenengan setiap jam istirahat sholat duha atau jam pulang sholat zuhur.
Begitu. Tolak ukur yang bisa dilihat apa? Pembiasaan itu Bapak. Kita memang tidak bisa dalam artian melihat apakah anak itu di rumah melakukan sholat 5 waktu. Kita tidak bisa. Karena posisi kita sebagai guru hanya terbatas di jam-jam tertentu. Nah, caranya bagaimana? Kita pentingnya kolaborasi dengan orang tua. Bagaimana anak tersebut di rumah. Perlu sekali kan konseling seperti itu, sah-sah saja. Itu buat perkembangan anak. Barangkali opsi yang lain, jenengan bisa membuat kartu kendali atau kartu kontrol yang pernah saya buat. Memang awalnya itu motivasi itu belum dari dalam diri siswa, tapi kita buat motivasi itu dari kita, dari motivasi eksternal. Lah harapannya itu tadi Bapak, suatu pembiasaan jadi kebiasaan, jadi budaya, akhirnya jadi nilai. Itu untuk murid. Lah untuk guru, kalau kita pengen muridnya itu berbenah, kita juga harus berbenah Bapak. Kalau selama ini jenengan memposisikan diri sebagai penghukum atau merasa bersalah, nah tadi sudah mendengar bahwa posisi kontrol yang bagus itu yang ideal bagi guru itu adalah posisi manajer. Berarti tolak ukurnya jenengan sudah harus berubah. Jadi jenengan sudah tidak harus posisi di penghukum, jenengan harus bergeser menjadi posisi manajer. Caranya gimana? Perubahan itu tidak ada yang instan, tapi pelan-pelan pasti. Dan yang terpenting dalam kegiatan ini adalah satu, konsisten. Panjenengan membuat program sebagus apapun, kalau tidak konsisten akan tidak terbentuk tujuan akhir. Betul nggih? Jenengan literasi seminggu baru ibar. Nah, itu akan tidak terbentuk. Jadi memang konsisten ini penting. Nah, itu saya juga masih belajar itu Bapak Ibu. Jadi saya tidak menganggap bahwa diri saya sudah melakukan hal-hal yang baik, enggak, tapi saya juga proses belajar untuk ke arah perubahan pendidikan lebih baik. Nah, dari pertanyaan Bapak panjenengan tadi, untuk tolak ukurnya adalah sikap yang terlihat Bapak Ibu, Bapak dan pembiasaan yang sudah terlihat. Begitu. Mungkin itu atau ada lagi? Sudah. Terima kasih ya Bapak. Selanjutnya dari ibu-ibu saya mohon untuk mau memberikan tanggapan atau pertanyaan. Siapa aja? Monggo ada? Oke, terus sepertinya nampaknya mau bertanya gitu, jadi saya langsung menyodorkan. Oke, monggo Burus. Luar biasa. Yang ditulis oleh anak-anak sendiri. Betul. Terus di situ ini kan makanya bully ya Mbak Ika ya. Nah di situ saya anak-anak masih memunculkan tidak boleh membuli. Nah untuk pasnya itu nanti kalimat yang tepat itu dibuli apa? Siap. Terima kasih atas pertanyaannya Burus. Monggo Bapak Ibu, Burus ada pertanyaan untuk menghindari kata tidak terkait membuli itu kira-kira gimana kalimat yang positif? Saya juga masih mikir ini. Kalau saya masuk di situ sebenarnya saling menyayangi sudah masuk. Tapi kalau mau memunculkan kata membuli itu berarti begini, istilahnya saling menyayangi atau saling saling menghormati maksudnya. Saling menyayangi atau saling menghormati itu sebenarnya sudah masuk ke ranah membuli itu. Tapi kalau panjenengan tetap ingin memasukkan kata membuli, berarti apa ya? Atau mungkin kalau di keyakinan kelas sebenarnya sudah masuk itu Bu, atau panjenengan punya solusi lagi, saya buat poster yang berbeda atau anti bullying, non bullying gitu gimana? Kalau di keyakinan kelas memang tidak boleh menggunakan kata negatif, harus kata positif. Begitu. Sebenarnya saling menghormati, saling menyayangi itu sudah masuk. Jadi panjenengan harus sudah sebelum menulis itu pasti jenengan sudah diterapkan. Pasti sudah tahu yang masuk ranah ini itu apa, termasuk tidak ecek-ecekan, tidak olok-olokan, tidak bertengkar, tidak membuli teman.
itu layanan di situ. Mungkin itu dari saya Bu. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika kurang berkenan. Oke. Selanjutnya apa ada lagi Bapak Ibu? Sudah cukup? Panutan ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk kegiatan KKG hari ini. Mohon izin tadi di awal saya menyampaikan materi apa yang sudah saya dapat di pendidikan guru penggerak. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya, antusiasnya Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Hari ini Bu Ika lihat masuk semua ya. Oh ya, tadi belum berdoa ya? Belum. Ayo silakan ketuanya dipimpin. Syafrat awal
Sudah, yang ketiga yang bisa bantu? Ya, boleh kita. Menghormati
di tempat budaya positif. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.